tips suara dan fisik biar terjaga dan kuat ada nggak? Atau mungkin makanan di apa? Dijaga pola makan. Atau ada mungkin yang khusus jamu atau apa? Kalau saya dapat saran dari Mustafid. Nah, Ustaz Mustafid itu ngasih saran sama saya suruh minum telur. Sampai sekarang saya lakuin. Telur ayam kampung. Kuningnya apa? Kuningnya aja terus kasih madu biar enggak enggak mual. Kita kasih madu. Itu juga sangat pengaruh di suara. Sama fisik itu lebihnya ke fisik. Jadi kalau saya minum itu jamu tadi mau nada tinggi kuat karena otot tadi. Kan banyak binaragawan minum kuning telur biasanya benar. Otot di badan. Cuman kalau kita otot di tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat teman-teman, kembali lagi di podcast Haidar HCF, podcast yang paling kece. Alhamdulillah ini kesempatan ini saya kedatangan tamu, Masya Allah ini Zuriyah Rasul ya, Bapak Ib masih muda, ganteng lagi, suaranya itu bikin hati berdebar-debar. Masya Allah, siapa dia? Ini dia. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bib? Alhamdulillah. Ini makasih Bib nyempetin mampir ke sini nih. Alhamdulillah. Ini kan nanti malam mau acara ya Bib? Iya betul. Di Kenitan. Deket sini, makanya alhamdulillah mampir. Ini nggak mampir sini, wah nggak aman. Asik. Oke Bib, lagi keliling terus apa gimana ini? Ya Alhamdulillah Bib, ini berarti dari bulan ini sudah mulai agak longgar, cuman Alhamdulillah masih ada acara terus. Ini apalagi mau masuk Rajab. Iya, biasanya keliling lah Bib. Alhamdulillah, Jawa Barat paling jauh. Mana Bib? Pemalang atau Bib? Anak dari Pemalang. Pemalang saja baru Pemalang. Oke Bib, gini. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang tadi saya bikin story di Instagram. Ini terlalu banyak Bib. Ini fan antum semua, Masya Allah. Masya Allah. Tapi nggak tak pilih semua buat teman-teman, tak cari sebagian aja karena terlalu banyak, nanti kita bisa bikin part 2 lagi. Yang lain coba lagi. Asik. Oke Bib, kenalan dulu Bib. Ini nama lengkapnya Bib. Nama saya berarti Muhammad Jawad Al-Habsyi. Dipanggilannya Jawad. Habib Jawad biasa. Lahiran Bib? Saya lahir di Comal. Maksudnya Pemalang. Oh, Kecamatan paling ujung ya. Sebelum ujung Pekawangan. Masuk Bib. Dan Pemalang kok suaranya bisa bagus banget itu Bib? Ya Alhamdulillah Beb, mungkin emang karunia Allah terus. Oke. Oh iya nih Beb, tanggal lahirnya antum Beb. Waduh. Pada penasaran ini. Pada ngasih kado ini mungkin. Moga-moga pada ngasih kado. Insyaallah nanti. Catat nih. Saya lahir di 18 Juli 2001. 2001. Mungkin banyak yang nggak percaya kalau 2001. Berarti ini umur 21. Beda 2 tahun sama saya Beb. Salah. 2 tahun ditambah. Iya, tambah lagi. Oh, masih muda banget ya. Iya, Alhamdulillah. Cuma memang banyak yang ngira saya lebih tua dari usia aslinya. Dewasa berarti. Iya. Kemungkinan karena pergaulannya sama orang yang lebih tua. Baru 21, begini banget. Oke, nih Beb, langsung masuk pertanyaan. Oke, dari kenalan. Nih Beb, ini pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kepo sama antum. Oke Beb, awal mula masuk ke dunia sholawat. Ya mungkin ceritanya agak panjang tapi saya bikin ringkas saja. Oke. Jadi saya mulai masuk dunia sholawat itu Beb dari kurang lebih kelas 3 MI SD ya. Kelas 3 SD mulai diajakin sama saya punya sepupu Habib Alwi itu Al-Habsyi. Itu saya diajakin ikut grup di desa. Cuma dulu sebelumnya awalnya bukan vokal sebenarnya. Saya dulu awalnya main belajar rebananya, itu saya nabuh dulu. Cuman karena kebetulan dari keluarga, Alhamdulillah Allah ngasih karunia banyak suara bagus, suruh kembali masuk. Akhirnya Alhamdulillah saya masuk mulai di vokal dari kelas 3 udah mulai itu.
Tapi mulai terjun ke dunia yang lebih luas, lebih luasnya lagi sampai ngisi, mungkin awalnya Badung ya ngisi rutinan atau udah terus langsung mulai terjun ke jadi artis religi. Public figure itu. Iya, kalau mulai dulu saya ikut grup dulu ya, masuk grup dulu dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA ada grup di Pemalang. Terus kurang lebih saya berjalan sampai lulus SMA. Baru setelah lulus SMA, kuliah baru ada acara diundang pribadi. Pertama kali saya ngisi acara pribadi itu di Sugihan, tempatnya Romo almarhum. Iya. Mustole. Oh, di situ. Nah, di situ. Bentangnya doba ya. Iya. Dari Coma langsung ke Cilacap, langsung Sugihan. Oh, tapi pas udah masuk grup udah posisi vokal. Sudah vokal. Dari kelas 1 SMA sudah. Oke. Lanjut lagi. Oh ya, tadi antum bilang kuliah. Kuliah ya. Kuliah dari IAIN. Kalau sekarang UIN mana? Gusdur, Pekalongan. Iya. Selesai udah? Belum, sekarang masih semester 7. Alhamdulillah semester 7. Tapi selesai ya, harus selesai. Amin. Iya. Hebat nih, udah munjid, vokalis, habaib, kuliah lagi. Iya, emang harus kayak gitu, Beb. Mantap. Oke, lanjut lagi. Beb punya idola enggak yang memotivasi antum? Idola ya, Beb. Kalau saya idola untuk dunia yang sama itu, beliau Habib Idin Asgar. Saya dari dulu memang melihat beliau ya punya karisma tersendiri ya. Artinya saya melihat dari mulai cara beliau dalam runtutan sholawatnya ketika di panggung juga saya ikutin beliau. Ya, karena mungkin pas saya dengar beliau itu saya lebih cocok rasanya, lebih cocok aja. Nyaman. Ini pas nih kayak gitu. Ini bisa dicontoh nih. Bahwa cari kenyamanan sesuai dengan porsi kita ini. Iya. Biar nyaman kan jadi nanti tambah. Asik. Kalau udah nyaman tuh tambah enak. Enak ya, Bu? Iya. Kalau belum nyaman jangan dipaksakan. Oke, lanjut lagi, Beb. Hal terlucu saat manggung. Pernah lebih kejadian yang mungkin memalukan atau yang lucu atau yang asik gitu? Apa yang memalukan dulu? Mungkin pernah nggak, Beb? Memalukan. Kalau memalukan pasti pernah. Saya pernah mungkin waktu ngisi acara tapi kondisi badan nggak fit. Jadi pas vokal suaranya nggak nyampe ketika nada tinggi. Sering kalau udah kecapean. Saking full padatnya. Sebenarnya karena sering begadangnya. Karena kurang menjaga kesehatan mungkin ya, itu jadi motivasi lah. Tapi harus seperti itu, Beb. Harus pernah malu di panggung. Iya, benar. Baru nanti kita bisa berbenah diri. Dan saat ada sesuatu hal yang mungkin memalukan ya, itu bisa menambah pedihnya. Gitu. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya ada falas sedikit udah nggak malu. Biasa, terus profesional lanjut terus. Pokoknya pede kuncinya itu lah. Kalau kejadian lucu paling dari sound systemnya biasanya. Kadang lucu-lucu juga. Saya pernah acara tiba-tiba mati lampu, itu juga lucu sih sebenarnya. Pernah itu lucu sih. Sampai selesai. Itu selesai acaranya, selesai juga acaranya. Karena nggak tahu mungkin dari pihak Saiful Hajatnya kurang memungkinkan juga dari segi listriknya mungkin. Apalagi nggak pakai genset. Iya, mungkin seperti itu. Dulu sudah lama itu. Jam-jamnya. Oke, Beb, lanjut lagi. Beb, gimana nanggepin fan-fan antum yang fanatik? Ada nggak yang mungkin jawab mania atau apa gitu? Wah, kan pasti histeris loh, Beb. Iya, tapi kalau saya belum punya ini jawab mania ini. Kalau Habiber kan udah punya. Nanti kita bikin, Beb, yang bikin jawab mania. Kalau nanggepin fan itu kayaknya saya jarang gitu. Cuman ada tetap pasti ada follower DM terus nelpon tiba-tiba banyak. Cuman saya lebih sering nggak nanggepin. Fokus tujuannya. Karena takutnya karena kebanyakan kan perempuan, itu ganteng makanya. Takutnya itu nanti bisa jadi fitnah atau gimana, betul. Oke, asik. Kita ngindarin itulah. Dan tuh apalagi buat fan-fan itu harus jaga jarak. Perlu diketahui ini beliau masih 21 tapi udah
nikah. Makanya Beb, ada pertanyaan. Nikah yang pertama ya Beb? Nikah yang pertama Beb. Pertama kali. Pertama kali. Beb, perbedaan sebelum dan sesudah menikah di usia muda Beb. Tapi nanti itu, ini ada dulu Beb. Kisah percintaannya tiba-tiba kok nikah gitu kan Beb. Atau kan tiba-tiba langsung beritanya, waduh, mengagetkan. Iya, mengagetkan Beb. Itu awal percintaannya mungkin singkat Beb. Ketemu di mana apa? Itu nggak usah disingkat aja, udah singkat Beb. Oh, langsung singkat. Pertemuannya sangat singkat sekali. Jadi itu tahun ini kan saya nikah kemarin bulan Oktober. Saya kenal sama istri saya itu di bulan Januari kurang lebih. Januari tahun kemarin. Januari. Tahun ini. Oh iya, Januari. Baru dikatakan Januari tahun ini saya ketemu sama istri saya di satu acara. Waktu itu ada acara wiladah Sayyidah Fatimah Zahra. Oh iya. Di Pemalang ada yang mengadakan itu. Kebetulan mertua saya ini teman karib sama almarhum abah saya. Teman dekat. Jadi kemungkinan ada rasa dari beliaunya, dari mertua saya ini sudah suka sama saya dulu, cocok lah istilahnya. Langsung serk ya. Ketemu di acara itu dalam jangka waktu 1 minggu, saya ditelepon, diminta untuk main ke rumah. Asik. Setelah main ke rumah, saya suruh ketemu, saya ngobrol, baru kenal sama istri saya, dan istri saya baru kenal saya waktu itu, baru kenal. Setelah ngobrol-ngobrol, dari keluarga cocok, pihak keluarga perempuan juga cocok, akhirnya langsung 1 minggu setelah itu kita langsung tunangan dan langsung ditentukan tanggalnya. Langsung. Sangat singkat sekali, jadi nggak perlu disingkat, udah singkat memang kayak gitu. Itu awal pas ketemu rasanya gimana Bu? Kalau itu rasanya deg-degan, keringetan. Ini masih jomblo ya Mas? Belum ngerasain ya Mas? Makanya cepat nikah. Oke. Nah, oke Beb, ini kan istri cemburu nggak Beb? Kalau pas acara terus ada yang minta foto bareng, tapi pernah ikut acara nggak? Ikut acara baru beberapa kali sih, saya juga jarang bawa istri saya karena di rumah biar nemenin saya punya ibu. Oh iya, umi saya kan di rumah sendirian kalau saya pergi karena sepeninggal almarhum bapak saya. Terus adik saya juga mondok di Jawa Timur sih, jadi di rumah sendiri. Jadi di rumah nemenin. Tapi cemburu nggak Beb? Kalau cemburuan enggak tipe-tipe cemburu. Kan kita sama-sama ya. Kita sama-sama mungkin ya bisa dibilang public figure, lalu acara pasti ada yang minta foto itu, entah panitia entah itu loh. Sebenarnya kalau itu enggak sih, enggak terlalu cemburuan sih, karena kan paham lah. Iya. Artinya ya saya juga ngasih jarak sama yang dari pihak perempuan. Dan kebetulan yang foto sama saya itu enggak yang maniak gitu loh. Jadi ikutin aturan, tahu saya, akhirnya dia mohon maaf dulu. Kadang ada yang izin sama istri saya dulu, baru minta foto sama saya. Kadang seperti itu, alhamdulillah belum ada yang tiba-tiba langsung. Iya, itu. Yang penting hati tetap buat istri. Nah, itu asik kan. Hati tetap buat istri. So sweet banget saya. Tapi perbedaan sebelum dan sesudah menikah di usia muda, untuk masuk muda nih. Iya, anak nikah tahun kemarin anak nikah 27. Saya 21, saya 6 tahun. Ada bedanya nggak menurut antum? Kalau menurut saya bedanya mungkin bagi usia saya, kalau dilihat dari usia mungkin beda, ada perbedaan. Cuman dari segi pemikiran, ya alhamdulillah saya mungkin karena lebih sering gabung sama teman-teman yang lebih dewasa dan mereka banyak yang sudah nikah, jadi saya lebih terbuka, pikirannya lebih ke depan. Ya paling perbedaannya di waktu ada rapat, misal kita koordinasi sama istri gitu, diskusi, mungkin karena emosionalnya masih tinggi kan, karena pemuda ini kan usianya egonya masih tinggi. Nah itu harus pintar-pintar nurunin ego. Betul. Dan bedanya yang paling signifikan, kalau capek itu ada yang micetin. Nah itu. Ada yang bikinin kopi dan teh. Iya. Apalagi kalau mau acara ada yang ngingetin loh. Jangan lupa bawa ini, jangan lupa bawa ini. Gitu. Kadang saya sering lupa gitu.
Pernah saya soalnya acara mungkin karena mendadak ya, jadi saya itu kadang gugup ya karena masih bujang, jadi kadang ada ngelalunya. Saya pernah acara lupa bawa sarung. Untung saya pakai gamis, pakai celana dan ketutup tapi apa. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ini, masih banyak yang nggak tahu. Tapi ini udah ada istri, apa udah. Ini ayah Abi ya, masalah. Oke, lanjut lagi sama ini. Oke, kembali lagi nih Bib ke suara. Bib ada tips suara. Tips suara dan fisik biar terjaga dan kuat, ada nggak Bib? Atau mungkin makanan dijaga atau ada mungkin yang khusus jamu atau apa? Kalau saya dapat saran dari Mustafid. Nah, Ustaz Mustafid itu ngasih saran sama saya, suruh minum telur. Sampai sekarang saya lakuin. Telur ayam kampung. Kuningnya apa? Kuningnya aja. Terus kasih madu biar enggak enggak mual. Kita kasih madu. Itu juga sangat pengaruh di suara. Sama Fisik itu lebihnya ke fisik. Jadi kalau saya minum itu jamu tadi, mau nada tinggi kuat karena otot tadi. Kan banyak binaragawan minum kuning telur biasanya buat otot di badan. Cuman kalau kita otot di tenggorokan. Setiap hari pas mau acara gitu. Pas mau acara kata sekarang. Satu. Telur. Saya dua banyak. Dua kuning telur langsung sama madu. Kurang doyan ya. Kalau tips suara sih latihan, Beb. Yang penting sering latihan, sering biasa. Suara itu kayak pisau sama. Harus diasah terus biar tajam. Benar. Jadi kalau misal lama nggak dilatih, ya sama aja. Kembali lagi. Sih, ini buat teman-teman telur. Oke. Kuning telur. Ayam kampung. Ayam kampung. Beda soalnya ayam sama ayam peternak gitu. Beda. Kurang. Oke, langsung diborong besok. Cari, dicoba. Petani ayam kampung cari. Sampai istirahat ya. Sama istirahat itu nomor 1 itu. Kalau misal minum kuning telur nggak tidur ya sama aja. Tapi ada makanan yang dijauhin enggak? Kalau makanan saya nggak ada. Es. Kalau es ya. Tetap dikurangi. Iya, saya kurangi es. Karena nggak tahu ya, mungkin karena saya emang nggak terlalu suka sama es. Memang nggak terlalu suka sama es. Kadang karena terlalu sering minum es itu cepat radang. Kalau saya cepat radang. Oke, Beb minum dulu. Oh iya, siap. Oke. Mau Beb? Oke nih Beb. Terus sholawat favorit antum Beb, yang paling disukani mungkin pas masa kecilnya gitu. Kalau apa sampai sekarang jadi favoritnya antum? Kalau dari masa kecil sih enggak ada, Beb. Enggak ada. Banyak lah. Banyak, istilahnya belum, masih kecil kan, belum terlalu sering bawa juga. Paling dulu yang sering saya bawa ya ala baitin nabi itu. Ya ala baitin nabi itu sering lah dari kecil saya sering bawa itu. Pas besar ya Roy Vidak. Roy Vidak itu. Saya lebih suka makom nahawan. Yang melo-melo itu saya suka. Melankolis. Coba Beb. Dengerin Beb. Ini Roy Vidak ini ya? Iya. Satu ref ya? Iya, boleh lah. Namat ayuni yawman namat wal haninu nama rahat تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي بفداك أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو
أنت راك روحي يا حبيبي فداك. Mantap. Guys, suaranya ini pokoknya pengen undang beliau itu bisa lewat manajemen kita, oke? Bisa. Asik, oke? Bisa. Iya, jadi kalau kita padat itu bisa lewat poin diwakilin beliau. Iya. Tetap mantap suaranya, masih muda lagi. Saya senang karena habib-habib muda itu eksis. Mantap, Bib, keren. Alhamdulillah. Ini untung cowok dan udah nikah, anak cewek wah, dinikahin lagi nanti. Oke, lanjut lagi. Oke, Beb. Antum kan tadi pas awal pertama itu di Cilacap ya, Beb. Iya. Dan sekarang kayak sering-seringnya di mana? Jawa Barat. Ini ada yang bertanya, Beb. Coba Beb bahas tentang perjuangan syiar di daerah Jawa Barat. Jawa Baratnya mana, Beb? Seringnya? Di Ciamis, Beb. Ciamis. Langgarsari. Langgang. Masih perbatasan Jawa Tengah sini. Iya, dekat sini. masih dekat Jawa Tengah. Itu pernah perjuangannya gimana, Beb? Mungkin ada pernah gimana itu? Apa di jalan macet, apa di jalan... Tapi alhamdulillah apapun kesulitan yang saya lewati waktu perjalanan itu saya ibaratnya gimana ya? Saya nikmati. Saya nikmati karena ya saya kalau apapun untuk sholawat, diundang sholawat itu saya niatin untuk demi Rasulullah. Dakwah ya. Iya. Ibaratnya saya harus meneruskan perjuangan itu. Ya kalau perjuangannya mungkin saya kalau mau cerita mungkin kurang lah. Kita iya. Perjuangan kita masih sebutir debu. Masih sebutir debu. Kita masih jauh dari perjuangan ulama-ulama zaman dulu, Wali Songo ataupun bahkan Rasulullah sendiri jauh yang berkorban nyawa. Kita belum ada apa-apanya. Berapa jam, Bib? Kalau Jawa Barat kurang lebih dari Comal itu 5 jam. Wah, 5 jam perjalanan. Mantap, 5 jam. Enak tapi dapatnya sekarang kita pakai mobil. Iya. Zaman dulu gimana caranya? Iya. Udah mungkin 5 jam ya, Bib? 5 jam. Bib. Sering di sana, Pak? Sering. Padahal kadang cuma satu aja. Kadang cuma satu. Langsung pulang nih. Langsung pulang. Kadang saya lihat kondisi supir dulu sih. Saya lihat kondisi supir dulu. Kalau supirnya ngantuk, ya saya suruh istirahat dulu. Besok kita. Ini supirnya bukan? Enggak, ini bukan. ini kameramen. Oh iya, tim medianya. Tim media. Asik keren. Iya, media sih. Iya. Asik. Oh mantap, 5 jam ya. 5 jam. Kurang lebih 5 jam. Ya banyak. Ya perjalanan alhamdulillah masih lancar. Tetap aman. Aman. Berkahnya sholawat ya. Berkah sholawat. Insyaallah dilancarin semuanya. Dimudahkan. Mantap. Oke, lanjut lagi. Oke, 2 pertanyaan lagi. Nanti bisa kapan-kapan kita bikin part 2 lagi biar ada gregetnya gitu. Nih, Beb. Pernah nggak, Beb, waktu acara itu apa ini namanya? Ada kejanggalan. Maksudnya gimana ini? Ada mungkin apa soundnya nggak cocok. Ya tadi udah pasti itu. Sound, terus hadrohnya. Dan pernah nggak ada sesuatu hal yang terjadi waktu manggung? Maksudnya gimana ini? Apa sama kayak tadi mungkin? Apa gangguan? Uniknya, iya. Gangguan. Iya mungkin. Jadi bawahnya janggal itu kayak hal-hal mistis gitu Ya mungkin ya. Mungkin mistis mungkin. Pernah, Be? Apa mungkin ada yang kesurupan gitu loh, Be? Kalau kesurupan mungkin ada ya, Be. Jamaah kan biasanya iya. Karena juga pernah menangi gitu. Iya. Karena itu saya bingung kadang sama jamaah ini. Saya juga pengen tanya juga sebenarnya. Iya. Ada tempat yang terang, kenapa cari tempat yang gelap gitu? Oh gila, itu makanya akhirnya. Iya, jangan jauh-jauh dari situ. Cuma terkadang kalau saya tipe orang yang skeptis gitu. Sebenarnya kalau lihat orang ada yang kesurupan di sholawatan tuh kayak mungkin ini orang cari perhatian aja. Kayaknya. Karena menurut saya, ini acara maulid kok. Hadir masa ada gangguan. Nah, saya mikir ini kayak belum sarapan, belum makan atau itu lapar. Iya. Biar ke transit makan. Iya gitu. Nanti kan dibawa panser, nanti kasih makan. Oke, pasaran. Bib, terakhir tips dan mungkin pesan buat teman-teman. Sebenarnya 1 tips buat ya mungkin sama-sama buat masjid, yang kedua buat teman-teman jamaah. Itu gimana, Bib? Oh, untuk pesan ya, Beb.
Ya buat teman-teman musik di sana ataupun siapapun umum, ini untuk sifatnya umum. Saya ada satu hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau pernah bersabda, qalilul qarn khaira min katsiril far. Jadi sesuatu yang sedikit, yang kecil tapi dijalankan terus menerus, istiqomah, nggak berhenti, itu lebih baik daripada satu perbuatan yang besar, yang gede, yang banyak, tapi hanya satu kali dan dibanggakan. Jadi buat teman-teman di sana, ketika kalian sedang melakukan, ya mungkin ikut berdakwah, ikut bersyiar, walaupun itu kecil, mungkin di mata kita kecil, tapi di mata Allah itu sebuah sesuatu yang besar. Jadi selalu dilakukan dan semoga kita bisa istiqomah terus. Intinya istiqomah. Iya, istiqomah. Istiqomah itu lebih utama, benar. Terus pesan buat jamaah, Beb. Pesan buat jamaah. Iya, soalnya kan alafu, Beb, antum pasti menangin jamaah. Ini sih kita bukan jelain atau itu. Kayak apalagi kayak antum kan mengidolakan Habibuddin. Kayak kita kan Habib, pasti kan ada aturan. Iya. Dan kayak kita kan leader buat yang lingkup lebih porsi lebih kecil-kecil. Kan berarti kan kita juga punya visi misi biar jamaah rapi, teratur lah, itu pesan-pesannya, Beb. Pesan-pesannya Kalau diomongin antum kan wah manut semua ya masalah. sama BPD sebenarnya juga manut dan sudah banyak yang bilang sebenarnya. Tapi untuk jamaah ya saya mohon ya kita semua para habaib yang ada yang mungkin jadi public figure ini memohon dengan sangat biar menjaga adab di dalam majelis. Ya kita juga harus cari tahu, jadi kita hadir ke majelis nggak asal hadir, tapi kita tahu gimana adabnya, karena di situ Rasulullah hadir dan para malaikat hadir gitu masalah itu. Jadi kita harus gimana caranya kita mau ketemu Nabi itu, gimana caranya kita harus bertata dengan rapi, pakaian rapi, wangi, terus menata, jangan ada pikiran-pikiran yang negatif, arah kita semua ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh meluangkan waktu 2 jam lah, Iya. Kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam hanya untuk Nabi. Kita punya 24 jam, diminta 3 jam, masa nggak bisa buat Nabi, ya kan? Mantap, benar. Paham semuanya. Itulah pesan-pesan dari saya. Oke, siap, Beb. Terima kasih banget. Intinya buat teman-teman, ayo, apalagi kita yang muda, ayo kita lebih banget lagi, kompak lagi, tunjukin bahwa kita ini bisa jadi pemuda-pemudi yang sukses dunia. Amin. Apalagi yang suka sholawatan, yang udah benar, ayolah biar lebih benar lagi. Amin. Yang belum baik, ayo pelan-pelan biar bisa jadi baik. Oke, buat teman-teman, semoga istiqomah. Doain kita terus, semoga juga bisa istiqomah, bisa membawa kebaikan untuk teman-teman semuanya. Intinya ambil yang baik, buang yang jelek. Oke, salam desa, Hidraul Sigap dan Jawat Al-Habsyi. semoga sehat dan ketemu lagi. Oke, dari hati untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.